Jadi di Indonesia itu, ini bukan saya yang katakan ini. Nah, jadi tingkat minat baca masyarakat Indonesia itu hanya 0,001% 0,01%. dari ribuan orang, jutaan orang. Sangat Jadi minim ya Pak. ya minim sekali. Jadi mungkin dari 1.000 orang hanya satu orang yang membaca. Nah, kita bisa cari siapa itu. Nah, kemudian untuk di Sulawesi Tenggara. Ya. Nah, Sulawesi Tenggara itu dari 2,2 juta jiwa masyarakat di Sulawesi Tenggara itu hanya 2%. 2% orang-orang yang minat bacanya tinggi. Nah, berarti bisa kita lihat kalau umpamanya di Sulawesi Tenggara saya hanya 2%, berarti di Konawe berapa persen? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unaha TV Channel, kembali lagi dengan saya Anissa Nurdiasa di Kepo Konawe Podcast. Nah, pada kesempatan ini kami akan mengangkat isu pendidikan. Lebih spesifiknya kita akan membahas seputar literasi. Nah, saya akan mengajak teman-teman Unaha TV Channel untuk sharing terkait literasi di Kabupaten Konawe. Telah hadir di samping saya seorang pendidik dan juga pegiat literasi di Kabupaten Konawe, Pak Ahkam. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahkam, apa kabar? Alhamdulillah baik, sampai masih sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, Pak Ahkam, pada episode kali ini kan kita akan membahas seputar literasi di Kabupaten Konawe. Ya. Mungkin sebelumnya kita mau kenalan dulu nih dengan Pak Ahkam. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sebelum saya bisa berpantun ya? Boleh silakan Pak. Wajib dijual sangat laku. Cakep. Laku dibeli oleh tuan dan puan. Cakep. Orang pandai rajin baca buku. Buku itu sumber pengetahuan. Baik, saya Ahkam, sering dipanggil nama panggung, ada nama panggungnya, Ahkam Moriana. Ahkam Moriana. Saya merupakan seorang guru di SMK PP 5 Konawe, atau lebih terkenal SPP SPM Awal Tobi. Ya. Nah, selain guru saya juga selain mengajar di pendidikan formal, saya juga mengajar di pendidikan non formal, nah, khususnya dalam kegiatan-kegiatan literasi. Mungkin untuk perkenalan diri saya dulu. Oke, baik. Baik Pak Ahkam, tadi Pak Ahkam juga menjelaskan ya, ada pendidikan formal dan juga non formalnya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan nih secara mungkin sedikit detail ya Pak terkait itu, apakah ada relasi antara background pendidikan Bapak dan juga apa ya istilahnya kegiatan Bapak yang akhir-akhir ini terjun dalam dunia literasi. Jadi memang apa yang menjadi yang saya dapatkan saat kuliah kemarin, karena kebetulan saya juga di dunia pendidikan, guru, jadi semua yang saya lakukan itu mulai dari lingkungan keluarga sampai di keluarga masyarakat, ya tentunya semua memang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan terhimpun ya, maksudnya di dunia pendidikannya itu. Maksudnya tidak lari dari apa yang saya tekuni sekarang tekuni sekarang. Baik. Kalau dalam pendidikan non formal Pak, istilahnya yang Bapak geluti sekarang kan dunia literasi nih Pak. Ya. Mungkin bisa diceritakan perjalanan Bapak atau mungkin ada kelompok atau komunitas yang Bapak. Ya, memang di komunitas literasi saya itu saya menggeluti kegiatan literasi mulai tahun 2028. 2008. Nah, 2008 saya sudah mulai ikut komunitas itu, dan saya buat komunitas namanya Komunitas Perpustakaan Jalan Konawe. Komunitas Perpustakaan Jalan Konawe. Nah, tapi itu berjalan
mulai 2008, tapi pas 2010 bukan tidak beraktif lagi, tapi kami berhenti sejenak beberapa tahun, kemudian lanjut lagi pada tahun 2014. Nah, setelah itu sampai mulai dari 2014 sampai sekarang ini berjalan. Baik. Alhamdulillah aktif sampai sekarang ya Pak? Iya, kegiatan-kegiatan literasi. Oke, baik. Pak, mungkin kalau berbicara soal literasi, kenapa sih Bapak mungkin ya? Kenapa Bapak mau terjun dalam dunia literasi, dan ketika sudah terjun dalam dunia literasi itu sendiri, ada nilai-nilai apa begitu Pak yang bisa Bapak terima dan bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Konawe, masyarakat Kabupaten Konawe? Ya, mengapa saya kalau ada yang bertanya seperti begitu, saya akan menjawab bahwa memang saya terlahir dari keluarga ya petani apa semua. Jadi saya merasakan sendiri bagaimana ketika anak-anak ataupun teman-teman yang tidak bisa mengambil pendidikan. Jadi mengapa saya terjun di dunia literasi, dunia pendidikan ini, keprihatinan saya tentang bagaimana keadaan anak-anak sekarang. Nah, kemudian bagaimana tingkat minat baca masyarakat. Nah, saya mengulas sedikit tentang minat baca di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu ini bukan saya yang katakan ini. Nah, jadi tingkat minat baca masyarakat Indonesia itu hanya 0,001%. 0,01% dari ribuan orang, jutaan orang. Sangat Jadi, minim ya Pak? Ya, minim sekali. Jadi mungkin dari 1.000 orang hanya 1 orang yang membaca. Nah, kita bisa cari siapa itu. Nah, kemudian untuk di Sulawesi Tenggara. Ya. Nah, Sulawesi Tenggara itu dari 2,2 juta jiwa masyarakat di Sulawesi Tenggara itu hanya 2% orang-orang yang minat bacanya tinggi. Nah, berarti bisa kita lihat kalau umpamanya di Sulawesi Tenggara saya hanya 2%, berarti di Konawe berapa persen? Itu yang harus kita. Jadi memang gerakan ini harus kita lebih banyak bergerak di masyarakat, dan saya tidak mau membahas tentang luas bagaimana Indonesia. Saya ingin membahas bagaimana di lingkungan keluarga maupun di tetangga-tetangga saya itu. Mungkin itu dari kenapa saya ingin terjun di dunia pendidikan, khususnya di literasi. Oke, baik Pak, kan maksudnya saya berbicara di sini mungkin mewakili dari teman-teman ya, Unaha TV Channel yang mungkin masih awam nih ya. Ada perbedaannya Pak, literasi sama literasi digital itu bagaimana? Apakah itu masih dalam satu badan yang sama atau seperti apa? Nah, kalau berarti kita kembali ke literasi dulu. Nah, sebenarnya literasi itu bukan hanya membaca menulis saja. Jadi literasi itu ada banyak jenisnya. Nah, bagaimana caranya kita memahami membaca menulis? Ada literasi digitalnya, ada literasi budayanya, ada literasi finansialnya, ada literasi kewarganegaraan. Itu ada 6 literasi dasar. Nah, itu memang tapi yang paling yang sangat mendasar sebenarnya literasinya itu bagaimana kita semua manusia, apalagi yang anak-anak sekarang, yang minimal kita bisa menguasai literasi membaca dan menulis. Nah, kalau begitu Pak, pertanyaannya gini, bagaimana sih cara menumbuhkan minat baca? Jadi baik, saya berterima kasih sekali di podcast ini sudah diundang. Jadi di samping saya mensosialisasikan, saya juga mengkampanyekan supaya kita bisa sama-sama menggerakkan literasi ini melalui podcast ini. Jadi bagaimana menumbuhkan minat baca? Kalau menumbuhkan minat baca, sebenarnya semua orang punya trik. Nah, salah satunya saya ingin ungkapkan bahwa harusnya minat baca itu kita tumbuhkan dari usia dini. Usia dininya tuh Pak, maksudnya saat sudah mulai membaca gitu ya? Anak-anak kan jangankan bisa usia TK atau usia SD, SMP, SMA. Masih usia balita saja bisa kita kenalkan. Nah, tidak harus bisa dia langsung membaca, enggak.
dia mau ngorek itu Coret-coret, buku, iya, coret apa semua, itu kan sudah bagian dari mengenalkan anak-anak benar. tentang literasi, tentang buku. Itu mungkin salah kiatnya kita kenalkan dari Sejak dini ya. ya dari sejak dini. Mungkin gitu. Baik. Tapi kan Pak tantangannya kan sekarang ini ada handphone gitu Digital, di literasi dunia digital lagi digital nih. ya. Maksudnya apa ya? Mungkin ada tantangannya sendiri ketika kita membaca lewat HP dan juga lewat buku, Pak. Mungkin ada tipsnya kah atau mungkin ada masukan dari Bapak? Karena kan maksudnya sekarang kan dunia sudah di tangan kita nih di HP. Dan biasa tuh yang menyebabkan anak-anak itu malas membaca karena sudah Sudah ada HP, udah HP lebih terpengaruh kan? lebih simple gitu, Pak. Iya betul. Jadi pada dasarnya saya tidak menyalahkan dengan teknologi. Saya juga tidak akan terlalu menerapkan dengan buku. Tapi saya punya kita harus ada batasan khususnya anak-anak. Jangan kan anak kita juga dewasa. Nah batasannya bagaimana? Nah kalau di digital lewat Iya, handphone, nah itu kan dimulai dari badan fisik kan, iya, sampai bahan bacaan yang kita peroleh itu kan belum tentu apa ya punya nilai, pasti ada nilai negatifnya. betul. Nah karena kebanyakan di digital itu, kalau lewat handphone sekarang ini belum tentu artikel-artikel yang dimasukkan kan ada pasti ada sisi negatif. Betul. Ya. Jadi memang pendampingan dari orang tua ataupun guru memang harus kita terapkan sama anak-anak Anaknya. karena bisa mempengaruhi fisiknya, bisa Terutama mata ya, iya, radiasinya kan, radiasi. kemudian bisa mempengaruhi psikisnya anak-anak. Nah, ketika anak-anak bisa mengakses konten-konten yang negatif, nah di Benar. situ kan sisi negatif. Nah, tapi positifnya kalau anak-anak menggunakannya dengan sebaik mungkin. Umpamanya kalau anak sekolah kan, Dimanfaatkan ya. yang memanfaatkannya dengan contohnya mengerjakan tugas lewat dia Referensi, cari mencari referensi. referensi di Google atau apa sih. Nah, itu nilai-nilai positifnya. Tapi saya lebih menyarankan untuk mengkolaborasikan. Baik, benar ya. Nah, kolaborasi antara digital dan fisik karena buku tetap ya tidak ada bilang kalau di internet tidak bilang internet adalah pusat ilmu, tapi tetap buku kan. Benar Buku ya. adalah pusat. Nah, Iya. saya ingin mengatakan bahwa buku tetaplah kita nomor satukan. Apalagi sekarang banyak komunitas-komunitas literasi di Konawe, alhamdulillah sudah banyak komunitas-komunitas Oke. literasi. Nah baik, kita sekarang berbicara apa terkait komunitas-komunitas literasi di Konawe yang Bapak, istilahnya yang Bapak jalani sekarang itu komunitasnya kegiatannya kegiatan apa aja Pak? Baik, jadi kembali di selain saya guru, saya juga di pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formalnya itu saya juga mengelola sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Nah, namanya PKB Mitra Bakti Edukasi. Nah, itu kedudukannya di Desa Wonambae, Oh, nambah di di Desa Wonambae, Kecamatan Konawe, oh. di bagian Berarti base camp di situ selatan. ya Pak ya? Ya, Untuk tapi saya juga punya komunitas. Ada komunitas gerak cerdas Konawe, ada juga teman-teman yang bergerak di perpustakaan jalanan Konawe, ada di ruang buku, ada jejak Konawe. Makanya ada sebenarnya sudah banyak komunitas sebenarnya di Konawe. Hanya istilahnya apa ya? Kalau saya menyebutnya kita adalah pegiat di jalan sunyi. di jalan sunyi. Ya, maksudnya banyak orang maksudnya kita bergiat tapi tidak diketahui orang. Loh, Maksudnya banyak yang tidak mengetahui, oh ternyata ini gerakannya. itu memang istilahnya gerakan bawah tanah. Bukan juga, maksudnya kami, kalau saya gerakannya, kalau dulu mungkin kan belum ada HP, belum ada. Jadi jarang-jarang mungkin ada foto-foto semua, jadi tidak ditahu lah. Nanti sekarang ini, alhamdulillah setelah ada perkembangan teknologi ini, Iya. ya kita banyak mempublikasikan, dan itu memang perlu. Apa ya? Jadi peran komunitas ini, komunitas literasi memang kita harus up supaya bisa membangkitkan satunya minat baca. Berarti memang metode yang Bapak bilang tadi sebelumnya adalah jalan-jalan sunyi memang harus jalan bareng-bareng gitu ya, jalan rame-rame begitu supaya orang masyarakat juga bisa notice gitu bahwa oh ada komunitas literasi di Konawe dan lain sebagainya. Baik,
Mungkin Pak ada, kalau saya dengar-dengar nih Pak, katanya ada kegiatan nih dari teman-teman dari komunitas literasi sedang mengadakan lomba. Mungkin Oh bisa Bapak ya, jelaskan sedikit Pak. oke baik. Um, Kebetulan kemarin ada beberapa ya, jadi ada beberapa kegiatan di ini adalah apa? Kebetulan ada saya dipercayakan untuk menjalankan bantuan dari pemerintah mengenai pengembangan bahasa dan sastra. Nah, jadi saya beri tema Festival Kampung Literasi Monambae. Kebetulan tahun 2021 itu Ya. pernah pencanangan kampung literasi. Oh, Jadi, perencanaan. iya, pencanangan kampung literasi. Jadi tahun ini saya juga sudah sering melaksanakan 2021, 2022, 2023. Saya melaksanakan lomba. Berarti yang gagas ini Bapak, Iya, Pak Akam ya? iya. Teman-teman. Festival Kampung Literasi ini saya beri tema bangkitkan sastra dan kearifan lokal, membangun karakter bangsa. Nah, memang ini selain bahasanya, sastranya juga kita angkat, khususnya di Konawe. Nah, Pesertanya? tujuannya siapa? Apa? Saya kalau pesertanya itu ada dari SMK, ada SD, SMP, SMA, apa semua, sederajat. Nah, selain ada lomba baca puisi, musikalisasi puisi, lomba menango, mendongeng Ya. dalam bahasa Tolaki, ada juga lomba pementasan teater. Nah, dari 4 ini sebenarnya ada beberapa kegiatan yang kami masukkan. Salah satunya ada pelatihan menulis. Nah, itu untuk melatih baik guru-guru Ya. maupun siswa. Nah, kemudian di pelatihan menulis itu alhamdulillah sudah dilaksanakan kemarin. Tanggal 13 14-nya itu untuk guru, tanggal 15 untuk siswa, dan ada juga lomba pelatihan Mombesara untuk remaja. Mombesara itu yang budaya, ada Tolaki. Tari ya? Bukan, lomba Mombesara yang ketika ada dalam pernikahan itu ada tole apa bitara gitu Lebih kan. ke budaya ya? Ya, jadi tujuannya ya itu tadi bagaimana kita meningkat kita meremajakan bahasa dan sastra di Konawe ini. Benar. Dan dari hasil dari kegiatan ini, untuk kegiatan menulis itu baik guru maupun siswa itu saya merencanakan akan membuat buku digital. Dari lomba ini? Dari kegiatan ini, dari kegiatan pelatihan itu ada buku yang dihasilkan nanti, namanya buku digital dan temanya ya tentang kearifan lokal. Jenis bukunya itu berupa tulisan dari guru-guru yang berupa puisi, puisi tapi temanya kearifan lokal, yang membahas tentang kearifan lokal di Konawe. Nah, dari buku itu kami akan kirimkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu menjadi hasil karya guru-guru dan siswa di Kabupaten Konawe. Itu adalah bagian dasar dari literasi kita. Baik. Dan ini kegiatan tahunan ya Pak ya? Insya Allah kita agendakan untuk setiap tahun dilaksanakan. Baik pelatihannya maupun lombanya. Baik. Kalau yang saya tangkap ini Pak mungkin bisa dikoreksi ya Pak ya. Berarti ini udah ada kerjasama dengan pemerintah sendiri ya Pak? Iya, pemerintah dari Kementerian Pendidikan. Pusat Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi Indonesia. Baik. Berarti sudah ada kayak mitra kerja ya? Iya, alhamdulillah. Kita berjejaring. Benar. Jadi udah bukan jalan sunyi lagi Pak. Iya, jadi memang sudah tidak jalan sunyi, hanya tetap komunitas kita tetap jalan komunitas literasi kita. Dan itu tidak harus ada penyokong atau ada anggaran khusus enggak. Oke. Berarti memang bisa berdiri sendiri gitu ya untuk bergerak. Kita sudah bisa berdiri sendiri. Iya. Baik, Pak, mungkin teman-teman dari Unaha TV Channel juga penasaran nih Pak. Kalau kita mau gabung sama kelompok komunitasnya itu bagaimana Pak? Ada syarat tertentu apa tidak? Syaratnya saya tidak punya syarat kalau gitu. Yang penting mau menggiatkan literasi. Gitu, baik. Tidak harus bilang mau daftar ini dan. Yang penting mau menggerakkan, boleh. Walaupun saya mungkin tertarik nih masuk di komunitas literasi, tapi saya tidak terlalu hobi baca, tapi saya cuma hobi puisi gitu, boleh? Boleh, semua. Jadi di komunitas literasi ini yang kami kembangkan, pokoknya semua, entah itu dia pegiat budaya ataupun pegiat dia ahli fotografer atau apa semua boleh. Berarti tidak harus dituntut harus bisa nulis gitu ya? Harus bisa menghasilkan karya enggak. Semua orang bisa gabung. Jadi wadah tempat belajar juga ya. Sebenarnya komunitas ini ya kita bisa
tidak harus bilang merekrut ini orang yang punya Potensi. dan Iya. pokoknya semua punya potensi lah. Oke, Di situ kita akan belajar bersama-sama, kita Betul, bisa mengembangkan pribadinya masing-masing. secara umum bahwa komunitas literasi di Konawe ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman ya yang tertarik maupun yang belum tertarik dalam dunia literasi. Jadi di tempat ini bisa menjadi wadahnya teman-teman untuk berkembang atau mengembangkan sesuai dengan istilahnya literasi itu sendiri. Apalagi ada unsur-unsur kearifan lokal yang bisa kita bawa dalam dunia literasi itu sendiri. Baik, Pak, saya juga agak tertarik ini. Maksudnya mata saya melihat bajunya atau Merdeka Belajar. Merdeka Itu. Belajar. Mungkin ada bisa dijelaskan sedikit Pak apa itu maksudnya? Oke, mengenai Merdeka Belajar, nah ini mulai dari tahun 2000 pada saat COVID sebenarnya. Nah, jadi Merdeka Belajar itu bukan berarti siswa dibiarkan apa semua gitu. Merdeka belajarnya ya apa ya? Kalau di dalam dunia pendidikan sekolah. Ya. Nah, anak-anak diberikan kebebasan. Tapi kebebasannya enggak keluar dari Maksudnya ada batas-batasan ya, ada sendiri batasannya. Tapi anak-anak selebihnya diberikan keleluasan untuk memilih belajar. Jadi ada slogan belajar di mana saja, kapan saja, dan sama siapa saja. Jadi boleh belajar di mana saja. Baik. Jadi salah satunya di komunitas literasi. Itu untuk mengembangkan literasi kan. Dan komunitas literasi tidak harus bilang kita akan menghasilkan karya atau apa. Yang jelas kita mau mengembangkan. Mungkin Kak ada nama akun Facebooknya Kak, Instagramnya, nama komunitasnya bisa di-share sama teman-teman. Kalau sampai saat ini di komunitas saya itu ada namanya, kalau di Instagram ada komunitas TBM Mitra Bakti Edukasi. TBM? Taman Bacaan Mitra Bakti. Taman Baca Mitra Bakti. Nah, kemudian ada Gerak Cerdas Konawe, bisa ke jejak buku jejak Konawe, ada juga perpustakaan jalanan Konawe, bisa berkunjung kalau umpamanya jalan-jalan ke ICP dalam Bung Gado ya, ya bisa gabung di perpustakaan jalanan Konawe karena mereka sering lapak di sana. Oh gitu. Di mana Pak? Di tempat posisi. Di mana? Di depan, di samping kantor DPRD Kabupaten Konawe. Nah, di situ mereka sering buka lapak. Yang ingin bergabung silakan gabung, tidak harus ada diklatnya atau apa. Yang jelas mau menggerakkan literasi silakan. Berarti situ di istilahnya apa Kak? Stand-nya gitu ya? Ya, ada untuk membaca atau apa Kak? Atau bebas itu apa? Ya, bahasa di situ ada memang jadi di situ khusus hanya lapak baca saja. Oh, lapak baca ya. Mengenai kegiatan-kegiatan literasinya, insya Allah kita lagi mudah-mudahan nanti ini setelah mungkin bulan Desember, kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi ketua GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kabupaten Konawe. Iya. Nah, di situ kita akan membuat beberapa program literasi. Nah, ini dibawa dari Perpustakaan Nasional. Langsung dari nasional. Dari Perpustakaan Nasional yang ditempatkan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Konawe. Dan itu ada beberapa kegiatan literasi yang kita akan kembangkan. Berarti teman-teman bisa menunggu ya. Iya, silakan. Kalau ingin bergabung, boleh menghubungi saya atau apa ya. Pokoknya nanti kayak Dinas Perpustakaan saja, Perpustakaan. Mereka siap mengarahkan di sana. Siap. Oke, baik Pak. Maksudnya kita kembali dulu ya Pak, melihat sosok Pak Ahkam ini seorang pendidik dan juga pegiat literasi. Kami juga jadi penasaran nih, siapa sih Pak tokoh figurnya gitu, sehingga atau mungkin tokoh atau sosok yang bisa menginspirasi Bapak untuk terus bergerak mengembangkan literasi di Konawe? Saya punya banyak tokoh. Karena saya mulai dari yang lokal, kemudian yang nasional. Jadi, tapi saya yang paling terinspirasi dengan Pak Nirwan Ahmad Arsuka. Nah, itu beliau adalah salah satu pendiri Pustaka Bergerak Indonesia. Nah, dia almarhum baru beberapa bulan lalu meninggal dunia. Tapi beliau sangat menginspirasi, khususnya saya sebagai pegiat literasi. Dia menggiatkan literasi dari ke
pulau ke pulau, pelosok-pelosok ya ke gitu ya. pelosok-pelosok desa. Nah, tapi setelah beliau kemarin, ya pokoknya beliau sangat menginspirasi karena dengan apa ya, mungkin itu yang namanya pegiat jalan sunyi. Tidak harus di jalan sunyi. Ternyata beliau sangat berjasa untuk literasi di Indonesia. Jadi itu yang menginspirasi. Dan masih banyak yang menginspirasi saya dan tokoh-tokoh nasional. Ada Kang Maman Suherman, ada Mas Golagong, Duta Baca Indonesia. Sekarang ini ada banyak lah yang menginspirasi semua, mulai dari ya dari Baik. pokoknya mungkin dari presiden atau banyak Iya, banyak sosok-sosok yang bisa kita jadikan inspirasi ya. inspirasi ya, karena sepak terjang mereka juga dalam dunia pendidikan dan juga literasi di Indonesia. Betul. Baik, mungkin Pak Akam ada mungkin pesan yang mungkin mau disampaikan kepada pemerintah ataupun kepada teman-teman masyarakat di Kabupaten Konawe, Tentang ya. Baik. pesan-pesannya atau tips dan triknya apapun itu yang bersifat informatif gitu Pak. Saya punya harapan untuk Konawe ini, Ya. baik pemerintah ataupun masyarakat semua, masyarakat Konawe. Untuk pemerintahnya ya mungkin mohon maaf Pak Bupati ataupun siapa yang memimpin nanti, mudah-mudahan bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan literasi, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin komunitas-komunitas literasi perlu juga diperhatikan. Nah, pahamnya penyediaan bahan buku, bahan bacaan kan, kemudian mungkin ya selain dari itu memang harus banyak diskusi dengan para komunitas literasi ini. Nah, dari situ mungkin akan ada muncul ide-ide ataupun saran untuk pengembangan literasi. Kemudian untuk masyarakat Konawe, mari kita mendukung komunitas-komunitas literasi dengan cara bagaimana? Ya, dengan apa ya? Satu saja, dengan rajin membaca. Dengan rajin membaca. Tidak harus membaca setiap hari, tiap minggu. Minimal kita membaca sehari atau seminggu, sebulan, satu halaman selesai. Satu paragraf atau satu kalimat itu sudah kita bisa berinteraksi dengan buku, itu sudah sangat nikmat yang bisa. Tidak tanpa harus kategori bukunya gitu ya Pak? Ya, tidak harus. Yang jelas koran, majalah. Ya, kalau konten apapun kita bisa baca. Nah, di situ kan bisa menambah wawasan kita semua. Oke, baik. Kak Tudula, Kak ini ada mystery box ya? Oh, oke. Baik. Untuk bintang tamu kita pada hari ini, Pak Akam, sebenarnya kan kita ada sesi mystery box ya, tapi untuk kesempatan itu kami ganti dengan menelpon orang. Mungkin ada dari salah satu teman Bapak yang selama perjalanan karir Bapak sampai saat ini ada teman yang selalu mendukung atau keluarga, begitu Pak. Mungkin kalau ada bisa ditelepon Pak. Oh, untuk menyampaikan saja apa ya istilahnya terima kasihnya begitu. Bapak mengungkapkan kepada mereka terima kasih. Baik. Ditelepon sekarang ya? Iya, speaker aja Pak nanti. Oh iya. Saya ingin menelpon ini adalah yang menginspirasi saya sebenarnya menginspirasi saya sampai sekarang ini saya begitu yang keadaan saya begini menggerakkan literasi pendidikan. Saya ingin menelpon, beliau adalah sebenarnya dia sepupu saya, dia juga mantan ipar saya, maksudnya kan kakak saya meninggal, jadi beliau yang memberikan saya inspirasi untuk terus mengembangkan diri. Namanya Pak Pelita. Pak Pelita? Ya. Saya begitu telepon Pak Pelita. Kalau tidak mengganggu nih malam-malam. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Nanti dia ini. Jadi nanti bagaimana? Kita bilang santai aja Pak. Ucap terima kasih. Nanti kita bilang juga mungkin lagi ada di podcast Konawe di Kepo. Mudah-mudahan diangkat.
Di speaker Kak, kalau boleh. Biar saya menyampaikan harapannya kan. Iya. Ini Kak sambil minum juga Kak kalau. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai bahas itu lagi nih. Kebetulan ini saya lagi di podcast podcast Konawe apa? Konawe Podcast. Oh, Konawe Podcast. Ini ada permintaan dari podcast Konawe. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah banyak membantu terutama kami di komunitas literasi Konawe. Nah, kemudian ada juga beberapa permintaan, mudah-mudahan bisa tersampaikan untuk terus mendukung komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Konawe. Karena masih banyak komunitas yang terutama dalam legalitas komunitasnya. Jadi bisa nanti disosialisasikan. Apa harapan literasi, harapan untuk komunitas literasi di Kabupaten Konawe? Harapan komunitas literasi di Kabupaten Konawe. Harapannya ke depan untuk harapannya untuk komunitas literasi di Konawe. Ya, literasi kita, peningkatan literasi terhadap masyarakat dan remaja melalui peningkatan kesadaran membaca dan menulis jalannya masyarakat dengan perlu memasyarakatkan kembali sastra dan bahasa daerah Tolaki khususnya di tengah-tengah masyarakat dengan menghadirkan teman bacaan masyarakat baik itu yang ada di lembaga PKBM maupun yang ada di perpustakaan desa. Jadi terlalu akrab ya Pak sama sepupunya Bapak sih kalau Iya. gitu ya. Dan sama-sama mendukung berkecimpung. Iya, sebenarnya ya dia ketua di dinas pendidikan, jadi kami sering berkolaborasi untuk kegiatan. Ya. Jadi tadi Pak Hakam sudah menelpon salah satu orang juga yang menjadi sosok figur ya, banyak inspirasi dari beliau juga. Baik, Pak Hakam terima kasih waktunya, terima kasih sudah hadir bersama kami di Konawe Podcast. Baik, untuk teman-teman Unaha TV channel, saya ada satu quote nih dalam dunia literasi atau buku dari Jumpa Lahiri. Begitulah rupa buku, mereka membawa kamu melangkah keliling dunia tanpa harus menggerakkan kakimu. Jadi sekian dari kami, mungkin atau ada yang mau sampaikan lagi Pak? Terakhir. Ya, sebelum mengakhiri podcast ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Jadi khususnya di komunitas literasi ini, mari kita mendukung beberapa komunitas dan dengan kita mendukung bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan literasi tetap berjalan. Khususnya kami di komunitas literasi yang memang sebatas hanya berjalan di kaki sendiri. Jadi ya mungkin masyarakat bisa mensupportnya dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan literasi yang dijalankan oleh komunitas. Kemudian untuk minat baca kita, mari kita sama-sama meningkatkan minat baca baik kepada anak-anak maupun secara luas pada masyarakat. Dimulai dari sejak usia dini. Nah, kemudian saya juga mau menyampaikan bahwa kita tidak akan bisa hidup lebih bermakna kalau kita tidak pernah
interaksi dengan buku. Baik. Nah, cara memaknai hidup sendiri ya kita harus banyak membaca. Kita harus banyak membaca, bukan harus tidak harus buku, tapi semua media yang ada di muka bumi. Itulah cara kita. Benar. Membaca ya, berarti Ya. memang pentingnya ya membaca itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemajuan generasi bangsa ke depannya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oh ya, satu lagi mungkin ada kutipan dari saya bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Jadi ketika kita bisa berkarya, membuat sebuah buku, karya dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan bisa menjadi inspirasi oleh orang lain sendiri, sudah menjadi istilahnya sudah menjadi hal baik begitu yang akan kita sampaikan kepada orang dan nantinya juga akan kembali kepada kita sendiri. Iya. Baik, untuk tema kita pada hari ini sudah kami sharing ya terkait dunia pendidikan dan juga khususnya dunia literasi oleh Pak Ahkam, seorang pendidik dan juga pegiat literasi di Kabupaten Konawe. Baik, mungkin di penghujung acara saya Anissa Nurdiasa dengan bintang tamu kita pada hari ini Pak Ahkam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.